Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program evaluation and review teknik. Mari kita saksikan pembahasannya. Jadi, untuk program evaluation dan review teknik ini adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk setiap aktivitasnya. Nah, waktu yang digunakan yaitu yang pertama, adanya waktu optimis. Kemudian ada waktu pesimis dan ada waktu realistis. Masing-masing waktu ditandai dengan untuk yang optimis adalah dengan huruf A, untuk yang pesimis adalah dengan huruf B, dan untuk waktu realistis itu menggunakan huruf M. Waktu optimis adalah waktu yang dibutuhkan untuk suatu aktivitas yang sesuai dengan rencana. Kemudian untuk waktu pesimis itu adalah waktu untuk suatu aktivitas dengan asumsi kondisi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau terjadi kendala. Kemudian untuk waktu realistis adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas paling realistis. Di sini ada dua untuk rumus mencari expected time atau waktu yang diharapkan. Nah, di sini merupakan variabilitas dalam waktu aktivitas. Kemudian juga dalam mencari variance of times. Nah, untuk yang pertama itu untuk mencari waktu yang diharapkan, itu rumusnya adalah T sama dengan muka kurung A ditambah M dikali 4 dikali M ditambah B dibagi 6. Kemudian untuk variance of time itu adalah V sama dengan muka kurung B dikurangi A tutup kurung dibagi 6 kemudian dikuadratkan. Di sini ada contoh soal, itu yang pertama di sini ada aktivitas A sampai dengan G. Kemudian untuk aktivitas pendahuluan langsungnya itu ditandai dengan huruf-huruf seperti pada tabel. Kemudian ini untuk waktunya tersendiri. Ini waktunya itu dalam hari. Kemudian ini mencari T dan juga V dengan rumus yang telah dijelaskan. Nah, dalam penggunaan ini yaitu yang pertama untuk aktivitas A di sini dicari waktu yang diharapkan. Nah, dengan menggunakan rumus ini T sama dengan pertama itu A di sini 1 ditambah 4 dikali 2. Di sini 2 itu sebagai M di sini adalah 2 kemudian ditambah dengan B-nya itu adalah 3. Nah, setelah itu dibagi dengan 6 dan hasilnya itu adalah 2. Begitu juga seterusnya dengan aktivitas lainnya sampai dengan aktivitas G. Kemudian untuk mencari varian of times di sini dimasukkan juga menggunakan rumus ini, yaitu dengan angka 3 dikurangi 1 kemudian dibagi 6 dan dikuadratkan dan hasilnya adalah 0,11. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama cari T waktu yang diharapkan dan varian dari masing-masing aktivitas tersebut. Nah, untuk T dan V ini tadi yang telah saya jelaskan. Untuk cara pencariannya itu seperti yang telah saya jelaskan. Nah, kemudian untuk poin kedua di sini buat diagram jaringan proyek dengan lengkap. Nah, kemudian poin 3 ada tentukan slack time dan jalur kritisnya. Kemudian berikan gambaran jalur kritisnya di dalam jaringan tersebut. Dan yang terakhir itu berapa lama total waktu penyelesaian proyeknya. Sekarang kita buat untuk diagram jaringan proyeknya. Nah, di sini cara pembuatannya itu yang pertama kita lakukan start di sini, yaitu waktu yang dibutuhkannya adalah 0. Nah, berarti untuk waktu memulai 0 dan waktu selesai juga 0. Nah, di sini setelah start kita ada 2 aktivitas seperti yang ada pada tabel. Kemudian kita masukkan kita buat diagramnya dari start ini, maka akan bercabang menjadi 2. Di sini poin A dan juga poin B. Kemudian untuk poin C ini adalah ketika poin
Ketika poin A sudah selesai, maka lanjut dengan poin C. Kemudian untuk poin D ini dapat dilanjutkan ketika poin B selesai, maka dimasukkan seperti pada diagram ini. Kemudian setelah itu di sini ada poin C dan poin D. Itu jika sudah selesai dapat melanjutkan ke aktivitas E. Nah, di sini seperti yang terlihat poin C dan poin D, maka boleh dilanjutkan ke poin E. Kemudian di sini poin D jika sudah selesai juga dapat dilanjutkan ke poin F. Nah, seperti pada gambar. Kemudian poin E jika sudah selesai maka dapat masuk pada poin G. Nah, poin G. Kemudian setelah itu dapat dinyatakan aktivitas tersebut selesai. Nah, untuk menentukan waktu total dari proyek ini, yaitu kita sudah ketahui dari waktu tiap masing-masing aktivitas yang telah kita cari. Di sini ada 2, 3, 5, 9, 5, 5, 2. Nah, di sini telah dimasukkan ke setiap poinnya. Nah, untuk cara pertambahan waktunya itu yang pertama di sini waktu selesai kita masukkan lagi ke poin A, kemudian ditambah lama pengerjaan itu di 2 hari, maka 0 ditambah 2 sama dengan 2. Nah, kemudian begitu seterusnya. Nah, untuk ketika ada dua poin seperti ini yang menjadi satu, kita ambil poin yang terbesar. Di sini seperti ini adalah 7 dengan 12, maka yang diambil itu adalah poin 12. Kita masukkan 12 ditambah aktivitas E itu 5 hari sama dengan 17. Nah, begitu juga dengan seterusnya sampai selesai. Kemudian untuk mencari pengurangan waktunya, di sini sudah didapat total 19 hari. Nah, maka setelah itu untuk mencari poin yang di bawah ini kita lakukan pengurangan 19 dikurangi 0 hari, maka hasilnya tetap 19. 19 kita masukkan ke poin yang F sini. 19 dikurangi 5 hari itu hasilnya 12. Nah, yang atas juga seperti itu seterusnya. Kemudian jika didapat 2 poin seperti tadi, maka untuk yang di poin bawah ini adalah dicari poin yang paling kecil seperti ini. Antara 12 dengan 14, maka yang diambil itu adalah 12. 12 kita masukkan ke sini, 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Begitu seterusnya dan sampai dengan 0. Nah, untuk menentukan titik kritis itu kita dapat mengambil poin atau diagram yang mempunyai nilai yang sama. Nah, seperti ini dari start ini poinnya sama. Kemudian untuk poin A di sini ini tidak masuk titik kritis karena berbeda ya. 0 dan 5, 2 dan 7. Nah, kemudian masuk di poin B. Poin B ini sama, 0. Kemudian 3, 3. Nah, jadi yang diambil adalah titik kritis yang poinnya sama. Jadi titik kritisnya itu dari start, kemudian ke poin B, kemudian ke poin D, kemudian ke poin E, kemudian ke poin G, dan juga finish. Nah, ini untuk slide time-nya, kemudian ini untuk jalur kritisnya. Jadi pertanyaan ini sudah dijawab semuanya. Di sini ada contoh soal yang kedua. Ada 3 pertanyaan. Buatlah workflow dari aktivitas tersebut. Kemudian ada buatlah critical part dari aktivitas tersebut dan berapa lama proyek tersebut dapat terselesaikan. Nah, di sini untuk aktivitasnya sudah ada. Sekarang kita langsung buat saja untuk dari diagram atau workflow-nya. Nah, di sini kita mulai dari aktivitas A ya, kode A. Nah, ini aktivitas pendahuluannya itu tidak ada karena baru mulai ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan aktivitas script. Aktivitas script ini masuk kode B. Kode B ini dapat dilakukan setelah aktivitas A selesai, maka kita buat tanda panah seperti ini ya. Kemudian untuk aktivitas C dan D dapat dilakukan ketika aktivitas B selesai, maka kita dapat buat bercabang seperti ini.
dan kita buat seterusnya sampai selesai. Nah, ini diagramnya sudah selesai. Ini menjawab soal nomor pertama. Kemudian ini untuk menentukan critical path dan juga lama proyek, maka kita menggunakan metodenya seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya ES merupakan earliest start atau mulai awal ya. Kemudian di sini A ada activity atau jenis kegiatannya, kemudian F ada earliest finish, selesai awal, kemudian di sini ada LS late starts, mulai terbaru, kemudian ada T duration atau durasi aktivitas, dan late finish atau selesai terbaru. Maka kita masukkan dalam diagram seperti yang tadi buat di atas. Kita buat diagram namun menggunakan letakkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk waktunya tiap komponen atau tiap aktivitas. Nah, di sini kita menggunakan metode seperti soal yang pertama, kita jumlahkan. Nah, kemudian kita dapat di 29 hari. Kemudian untuk mengisi bagian bawah sini atau bagian selesai terbaru dan start terbaru. Nah, di sini kita kurangi seperti pada soal yang pertama tadi, kurangi dan seterusnya sampai selesai di poin A. Nah, di sini didapatlah titik kritis, yaitu poin yang sama ya, yang seperti tadi saya telah jelaskan. Ini dapatlah titik kritisnya yaitu dari A ke B, kemudian ke C, ke E, ke F, G, I, dan J. Ini menjawab soal nomor 2 ya. Kemudian ini untuk waktu pengerjaannya itu dapat 29 hari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.